Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ismulyani dengan NPM 2313045039. Di sini saya akan mengerjakan pertanyaan ujian tengah semester kajian musik populer. Yang pertama itu ada: definisikan musik populer dan jelaskan pentingnya dalam studi atau kajian budaya. Bagaimana Sukar menguraikan studi musik populer dalam bukunya, terutama berkaitan dengan dimensi ekonomi, teknologi, dan sosialnya. Ya, jadi musik populer itu adalah musik yang banyak didengar oleh orang-orang seperti lagu pop, rock, hip hop. Nah, jadi musik populer ini yang gampang diakses dan disukai banyak orang. Bisa lewat radio, bisa lewat TV, bisa lewat YouTube atau media sosial yang lain. Musik populer itu penting dalam studi budaya karena bisa menggambarkan kondisi sosial budaya suatu masyarakat. Misalnya, lagu yang lagi hits bisa menunjukkan apa yang kita rasakan oleh banyak orang, seperti lagu cinta, lagu galau, permasalahan sosial, atau hal-hal yang lagi tren di kalangan muda. Kemudian, bagaimana Sukar menguraikan studi musik populer dalam bukunya, terutama berkaitan dengan dimensi ekonomi, teknologi, dan sosialnya. Jadi dalam bukunya Sukar menjelaskan kalau musik populer itu nggak cuma soal hiburan, tapi juga ada kaitannya dengan ekonomi, teknologi, dan sosial. Ekonominya, industri musik itu bisa menghasilkan uang besar. Musik yang populer bisa dijual dan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari artis, produser, hingga label rekaman. Semua orang yang terlibat ingin musik itu sukses dan menghasilkan uang. Kemudian ada teknologi. Perkembangan teknologi membuat musik lebih mudah diproduksi dan didistribusikan. Misalnya sekarang musik bisa direkam di rumah pakai software dan bisa langsung didengar orang di seluruh dunia lewat internet saja. Yang ketiga itu sosial. Musik populer juga bisa menggambarkan perubahan sosial. Lagu-lagu sering dipakai untuk menyuarakan masalah sosial seperti politik atau kehidupan sehari-hari yang lain. Jadi nggak cuma sekedar hiburan, tapi juga bisa mengubah dan mempengaruhi cara pandang orang terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu tinjau secara kritis peran industri musik dalam membentuk musik populer. Bagaimana kekuatan pasar mempengaruhi gaya musik dan apa dampak konsumsi musik masyarakat atau pendengar. Jadi peran industri musik dalam musik populer itu sangat penting dalam membentuk apa yang akan menjadi populer. Kalau pasar atau pendengar suka dengan gaya musik tertentu, industri musik bakal memproduksi lebih banyak musik dengan gaya yang sama. Misalnya kalau orang suka musik yang kayak Hindi gitu, jadi orang juga bakal nyari artis yang sesuai dengan tren itu. Kemudian selain itu, industri musik juga yang menentukan lagu-lagu mana yang dipromosikan besar-besaran. Jadi meskipun banyak lagu bagus, kalau nggak dipromosikan bisa jadi dia nggak akan populer. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana teknologi memengaruhi perkembangan musik populer menurut Sukar. Analisis dampak teknologi rekaman suara dan amplifikasi terhadap produksi dan pertunjukan musik. Jadi dampak teknologi dalam perkembangan musik itu sangat mempengaruhi perkembangan musik populer. Misalnya teknologi rekaman sekarang bisa didistribusikan lebih cepat. Artis bisa merekam di studio bahkan di rumah, lalu musiknya bisa langsung didengar oleh banyak orang lewat media sosial. Selain itu, amplifikasi suara seperti mikrofon dan sound system membuat konser bisa dihadiri ribuan orang dan suara musik bisa didengar dengan jelas. Semua teknologi ini bisa lebih mudah didengarkan, diproduksi, dan dipertunjukkan. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang dimaksud Sukar dengan kritik budaya tinggi atau high culture terhadap musik populer? Jelaskan juga kaitannya dengan low culture, apa maksudnya? Berikan contohnya. Jadi kritik budaya tinggi terhadap musik populer dan hubungannya dengan low culture. Beberapa orang yang suka musik klasik atau seni
lainnya sering menganggap musik populer itu rendah atau kurang bernilai. Mereka menganggap musik klasik lebih bermutu karena dianggap lebih rumit dan mendalam. Tetapi musik populer juga bisa dinilai tersendiri. Musik ini bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan seringkali menyuarakan perasaan atau pandangan yang relevan dan dengan banyak orang. Meskipun dianggap budaya rendah, musik populer juga punya peran penting dalam mencerminkan realitas sosial. Kemudian contohnya seorang kritikus musik mungkin menganggap karya Mozart atau Beethoven lebih penting dan mendalam daripada musik pop masa kini yang diproduksi secara massal dan cepat. Namun musik populer bisa mencerminkan realitas sosial dan budaya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertanyaan selanjutnya itu periksa hubungan antara genre musik dan subkultur seperti yang dibahas dalam buku ini. Bagaimana evolusi genre mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat dan budaya pemuda dan berikan contohnya. Jadi hubungan genre musik dengan subkultur. Setiap genre musik yang biasanya berhubungan dengan subkultur tertentu. Contohnya punk berhubungan dengan subkultur yang menentang aturan dan norma sosial. Hip hop berkembang di kalangan remaja kulit hitam di Amerika yang sering merasa terpinggirkan dan menggunakan musik untuk menyuarakan perasaan mereka. Jadi genre musik ini bukan cuma soal melodi, tapi juga mencerminkan bagaimana nilai dan gaya hidup orang-orang yang mendengarnya. Selanjutnya itu dalam perspektif gender, musik sering dikaitkan sebagai alat eksplorasi seksualitas. Jelaskan dan berikan contohnya. Banyak artis menggunakan musik populer untuk mengekspresikan seksualitas mereka. Misalnya seperti Madonna, sering berbicara soal seksualitas dan kebebasan berekspresi dalam lagu dan penampilan mereka. Musik memberi ruang bagi orang yang mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas seksual mereka, meskipun itu kadang bisa menentang norma yang ada. Selanjutnya, musik populer sangat terkait dengan budaya dan struktur masyarakat tertentu. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi musik populer bisa mencerminkan apa yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Misalnya musik rock dulu sangat populer di kalangan remaja yang ingin melawan aturan dan norma sosial. Sementara musik rap berkembang di kalangan orang-orang yang merasa tidak adil diperlakukan dalam masyarakat, seperti di kawasan perkotaan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Jadi musik bisa mencerminkan apa yang sedang dialami oleh kelompok atau tertentu atau dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu musik populer kerap dijadikan alat politik. Jelaskan dan apa maksudnya menurut Zucker. Musik populer sebagai alat politik. Menurut Zucker, musik populer bisa digunakan sebagai alat politik untuk menyuarakan pendapat atau protes. Artis bisa menggunakan lagu untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah atau masalah sosial. Misalnya lagu Imagine berbicara tentang dunia yang damai tanpa perang. Musik bisa jadi alat untuk mengajak orang berpikir dan bertindak sesuai dengan isu sosial atau politik tertentu. Intinya musik populer itu gak cuma sekedar hiburan, tapi bisa jadi cara untuk mengungkapkan pendapat, memperjuangkan hak, atau menyuarakan perubahan.